Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Gusmala Talia dengan NIM 20160101125, dan saya bersama rekan saya yaitu dengan Panglima Pagar Negara dengan NIM 20160101126. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yaitu tentang kaidah sesi 3, al-musyakah, tajlibu, dan al-tasyir. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kaidah sesi 3, al-musyakah, tajlibu, dan al-tasyir. Yang pertama itu pengertian al-musyakah, tajlibu, al-tasyir. Al-musyakah menurut arti bahasa yaitu etimologi adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti terdapat dalam surat An-Nahl ayat 7 yang artinya, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri atau kesukaran. Maksud dari musyakah yang bisa menyebabkan kemudahan di sini adalah yang bisa menghilangkan tuntutan syar'i, takifat syariah. Sedangkan musyakah yang tidak bisa menghilangkan tuntutan syar'i, contohnya yaitu merasa berat ketika menerima haid, yaitu sakitnya razam bagi pezina. Hal seperti ini tidak berpengaruh dalam meringankan hukum syar'i. Sedangkan secara bahasa berarti kemudahan atau ketentuan, seperti di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, yaitu agama itu mudah, tidak memberatkan. Yusrun lawan dari kata usrun. Dari definisi secara bahasa tersebut sudah bisa dipahami bahwa kesulitan dan kesukaran bisa menjadi sebab kemudahan. Dan selanjutnya itu dengan jenis musyakah yang biasa dan tidak biasa. Dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi al-musyakah atau kesukaran menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama al-musyakah al-azimah, yaitu kesukaran yang sangat berat seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kesukaran semacam ini membawa kemudahan. Dan yang kedua yaitu al-musyakah al-mutawasyithah, kesukaran yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Kesukaran semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada kesukaran yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada kesukaran yang ringan, maka kemudahan di situ. Hal ini tergantung kondisi seseorang dengan berbagai pertimbangan. Yang ketiga yaitu ada al-musyakah al-khafifah, kesukaran yang ringan seperti terasa lapar waktu puasa, malas naik haji padahal sudah dikategorikan mampu, dan lain sebagainya. Kesukaran atau musyakah semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat. Taat kepada perintah Allah lebih utama daripada kesukaran. Musyakah yang ringan ini, apabila musyakah ini bisa ditanggulangi. Dan selanjutnya ada aturan musyakah yang tidak biasa. Yang pertama itu ada darurat tubihul madzurat, yang artinya keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Darurat dalam pengertian khusus adalah sesuatu kepentingan esensial yang tidak dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang menyebabkan kematian. Contohnya memakan daging babi bagi seseorang yang sekarat karena kelaparan dibolehkan atas dasar kebutuhan mendesak. Darurat dalam pengertian umum merujuk pada suatu hal yang esensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah atau maqasid syariah. Syekh Mustafa Zarqa dalam pandangannya tentang darurat memasukkan semua kasus yang sangat sulit meskipun tidak membahayakan kehidupan atau harta. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili juga cenderung berpegang pada pendapat darurat dalam interpretasi yang lebih luas, yaitu darurat mengandung semua keadaan yang memerlukan keringan dari aturan syariah. Yang kedua itu ada darurat tukadaru bi kadariha, yang artinya keadaan darurat itu ditentukan oleh kadarnya. Contohnya adalah sita barang atau pembekuan rekening yang dilakukan pemerintah atau bank pada nasabah yang tidak membayar hutang pribadi atau hutang institusi.
maka banyaknya barang yang disita atau rekening yang dibekukan senilai dengan hutangnya tersebut dan tidak boleh lebih dari itu. Yang ketiga yaitu al-idtirar tilu hakal gairi, yang artinya darurat tidak meniadakan hak orang lain. Kaidah ini menegaskan bahwa kondisi darurat tidak dapat menjadi sebab dan justifikasi untuk melanggar hak-hak orang lain. Misalnya karena kelaparan maka seseorang mencuri makanan atau barang orang lain, maka dia bertanggung jawab untuk mengembalikan atau membayar ongkosnya di kemudian hari. Dan yang keempat yaitu al-hajah tanzilu manzilah al-darurah ammaah al-kasyah, yang artinya suatu kebutuhan penting bisa dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat, baik kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus. Hajah amma adalah kebutuhan yang dihadapi oleh semua orang. Hajah kasyah adalah kebutuhan yang dihadapi komunitas tertentu atau orang dari profesi tertentu, seperti contoh kebutuhan asuransi pada muslim India seperti yang dijelaskan pada sebab aplikasi kaidah. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya itu posisi yas dalam hukum syara. Hukum Islam adalah kaidah dan norma kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Quran, kedua pada Al-Sunnah, dan ketiga pada akal pikiran. Al-Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, dan sifat. Salah satu bentuk dari Al-Sunnah yaitu hadis akad yang dapat dijadikan sumber hukum. Imam Abu Hanifah menggunakan kias untuk menilai hadis ahad, dan Imam Malik bin Anas menggunakan amal ahli Madinah untuk menilai hadis ahad. Sunnah bersifat bayani yang menjalankan fungsi untuk menjelaskan hukum Al-Quran. Namun dalam kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Karena di dalam surah Yunus ayat 37 dijelaskan bahwa Al-Quran sudah sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang as-sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syar'a. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini karya Mustafa Ashibahi as-sunnah wa makanatuha fil tashir Islam, juga kitab, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Panglima Pagar Negara. Baiklah, saya Panglima Pagar Negara NIM 2016 010126 akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. D. Posisi yars dalam hukum syara. Hukum Islam adalah kaidah dan norma kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Quran, kedua pada As-Sunnah, dan ketiga pada akal pikiran. As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, pengakuan, dan sifat. Salah satu bentuk dari As-Sunnah yaitu hadis ahad yang dapat dijadikan sumber hukum. Imam Abu Hanifah menggunakan kias untuk menilai hadis ahad, dan Imam Malik bin Anas menggunakan amal ahli Madinah untuk menilai hadis ahad. Sunnah bersifat bayani yang menjalankan fungsi untuk menjelaskan hukum Al-Quran. Namun dalam kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama karena di dalam sunnah surat Yunus ayat 37 dijelaskan bahwa Al-Quran sudah sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang as-sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini karya Mustafa Ashibahi as-sunnah wa makanatuha fi tashri Islam, juga kitab, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis tashir.
Adapun dalam hal kemudahan ataisir, para ulama juga telah menyebutkan sebab-sebab yang menimbulkan akibat diperbolehkan kemudahan rukhsah, yaitu 1. Kekurang mampuan bertindak hukum, misalnya orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan sholat, puasa, bayar zakat dan naik haji. Dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan perilaku ini disebut dengan unsur pemaaf. Yang kedua, kesulitan yang umum, seperti debu yang berserakan di jalan, maka tidak mungkin seseorang untuk menghindar, atau adanya hama tikus yang jumlahnya sangat banyak menyerang satu desa kemudian meninggalkan air kencingnya yang kering. 3. Bepergian, misalnya boleh kasar sholat, buka puasa dan meninggalkan sholat Jumat. 4. Keadaan sakit, misalnya boleh bertayamum ketika sulit memakai air, sholat fardu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadan dengan kewajiban qada setelah sehat. Ditundanya pelaksanaan haid sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi. 5. Keadaan terpaksa, seperti diancam orang lain untuk membatalkan puasa Ramadan sehingga membahayakan jiwanya. 6. Lupa, seperti seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa. 7. Ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu kemudian berdagang dengan praktik riba. F. Asal kaidah atau dalil, terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Terdapat juga pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 28 yang artinya Allah hendak memberikanmu keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Dua ayat disajikan secara seimbang. Ayat pertama dan kedua berisi tentang keringanan dan kemudahan, sedangkan ayat ketiga dan keempat berisi tentang kesulitan. Sesungguhnya syariat Islam dibangun di atas kelembutan, kasih sayang dan kemudahan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj yang artinya Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dan agamamu. Dan terdapat pula pada surat Al-Maidah ayat 6, Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang dari Haji riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas, aku diutus dengan membaca ajaran yang benar dan mudah. Imam Ahmad At-Tabrani dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang agama yang paling dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW menjawab, agama yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyulitkan. Masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, G. Aplikasi kaidah atau contoh-contoh. Berikut beberapa aturan dalam hukum Islam dalam fikih muamalah klasik dan modern yang dibangun atas konsep darurat. 1. Jika seseorang dan keluarganya menderita kelaparan dan tidak mendapat kardu hasan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia diperbolehkan memperoleh pinjaman hutang dengan keuntungan yang ditetapkan di muka untuk orang yang meminjamkannya. Yang kedua, seseorang yang diamankan untuk menjaga harta anak yatim karena keadaan darurat diperbolehkan menggunakan harta anak yatim tersebut sampai kadar yang diperlukan untuk melayani anak yatim pemilik harta tersebut. 3. Keputusan Islamic Fikih Academy of India atas bolehnya asuransi bagi Muslim India. Walaupun dasar hukum asuransi komersial adalah haram dengan pertimbangan menghapus mudarat dan kesulitan serta menyelamatkan nyawa dan harta, karena faktanya komunitas Muslim India seringkali ditakuti dengan kerusuhan dan penyerangan hingga menyebabkan kerugian seperti kehilangannya harta dan nyawa. Furud, kaidah dan contoh. 1. Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Kaidah ini adalah kaidah yang dibuat oleh Asy-Syafi'i. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan demikian wilayah-wilayah yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya, seseorang lelaki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam urut tulang, dia laki-laki, sementara ada perempuan yang tulangnya harus diurut, maka laki-laki tersebut boleh menolongnya, namun setelah menyentuh dan melihat aurat perempuan tersebut. Kebalikan dari kaidah ini adalah 2. Apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit. Kaidah ini menunjukkan fleksibel hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaannya. Contohnya, apabila perempuan patah tulang sembuh karena mendapatkan pengobatan urut tulang dari laki-laki, maka tukang urut laki-laki tersebut tidak boleh lagi menyentuh dan melihat auratnya. 3. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya,
seseorang yang meminjamkan barang kepunyaan orang yang dikenalnya seperti kipas angin, kompor, buku, pulpen, mobil, dan lain-lain. Kemudian benda tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Contohnya seperti orang yang sulit mendapatkan air, maka diperbolehkan bertayamum. Pengecualian dari kaidah sebagaimana yang telah dimaklumi dari pembahasan sebelumnya. Musyakkah yang dimaksud dalam kaidah al-masyakkah tajlib al-taisir adalah kesukaran yang dapat dipisahkan dari beban suatu perbuatan yang disyariatkan, maka tidak berlaku kaidah ini pada kesukaran yang merupakan bagian dari beban syariat dan juga sebagai bagian dari syariat itu sendiri. Seperti pada kasus yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Al-Zakka sebagai berikut. Artinya, adapun kesukaran yang tidak terpisahkan dari beban syariat seperti kepayahan berjihad, kesakitan dalam hukuman had, dalam hukuman rajam penzina, dalam hukuman mati pemberontak, pembuat kerusakan, dan pelaku pidana, maka tidak berdampak apapun dalam mendatangkan kemudahan dan tidak juga mendatangkan keringanan. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa pada kasus kesukaran dalam jihad, rasa sakit dalam hukuman mat, rasa sakit dalam hukuman jam penzina, dan juga hukuman bagi pelaku pidana, walaupun di sana ada kesukaran dan kesusahan, akan tetapi kesukaran tersebut tidak bisa ditoleransi dan tidak dapat dimudahkan atau diringankan, karena kesukaran tersebut merupakan bagian dari tegaknya syariat-syariat itu sendiri. Di samping itu, pemberlakuan kaidah juga diisyaratkan jangan sampai menentang dengan dalil-dalil nas yang ada. Bila menentang, maka mendahulukan dalil nas lebih diutamakan daripada mempertimbangkan kesukaran tersebut. Sebagaimana penjelasan para ulama di antaranya sebagai berikut, yang artinya kesukaran dan kepayahan hanyalah ditibakan pada tempat yang tidak ada nas di sana. Adapun pada tempat yang sudah ada nas yang melayani hukum, maka kesukaran tersebut tidak ditinjau lagi. Karena demikianlah berpendapat Imam Abu Hanifah dan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu bahwa haram mengembala atau memotong rumput di tanah haram Mekah, walaupun membuat sukar karena menghalangi kecuali untuk disimpan. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan hukum haramnya memotong tanaman di tanah haram Mekah tidak ada keringanan hukum walaupun tanaman rumput tersebut membuat sukar seseorang yang melewatinya. Demikianlah pendapat salah satu imam mazhab Abu Hanifah dan Syekh Muhammad rahimahumullah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.